Sahabat Indonesia, opini ini ingin saya hadirkan sebagai penghormatan pribadi saya kepada sosok manusia Indonesia yang sangat komplit, si tangan midas Eros Djarot. Saya bangga pernah mengenal dan menjadi teman dari seorang Eros Djarot. Selamat kepada Mas Eros Djarot, terus berkarya di usia yang 75 tahun masih tampak muda. Beliau lahir tanggal 22 Juli 1950, tapi masih muda, kemudian ya sangat energik dan selalu tetap berkarya dan tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025, saya berkesempatan menghadiri undangan dari sahabat saya, mentor saya, seorang selebritas Indonesia yang bernama Eros Djarot dalam peluncuran buku autobiografi Eros Djarot. Siapa orang Indonesia yang tidak kenal Eros Djarot? Bagi saya, Eros Djarot adalah manusia yang paling komplit di Indonesia. Dia seorang musisi terkenal mulai tahun 1977. Anda pasti pernah mendengarkan album Badai Pasti Berlalu. Ada lagu Merpati Putih, Semusim, Badai Pasti Berlalu, Merepih Alam. Semuanya ciptaan Eros Djarot yang dinyanyikan oleh Chrisye, dan itu menjadi soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Itu tahun 1977. Dan kehadiran album Badai Pasti Berlalu dengan tulisan syair yang sangat puitis dari Eros Djarot itu merubah tatanan musik di Indonesia yang selama ini sebelum-sebelumnya itu hanya diisi dengan Koes Plus, Panbers, Favorit Group, kemudian Mercy dan sebagainya. Kehadiran Eros Djarot dengan lagu-lagu baru ini menandai perubahan era musik pop di Indonesia. Kalau menurut saya, pada saat Eros Djarot menciptakan beberapa lagu yang sangat fenomenal dan legend sampai sekarang, itu adalah tonggak awal naik kelasnya musik pop di Indonesia. Eros Djarot. Eros Djarot bukan hanya pemusik atau pencipta lagu, dia juga seorang pembuat film. Bayangkan, satu-satunya film yang disutradari Eros Djarot, judulnya adalah Cut Nyak Din, itu mendapatkan rangkaian Piala Citra, mulai sutradara terbaik, film terbaik, penulis naskah terbaik, penulis cerita asli terbaik, bahkan Cut Nyak Din mewakili Indonesia di kancah kompetisi perfilman internasional. Eros Djarot luar biasa dengan mendirect seorang artis besar, Christine Hakim, dan kakak kandungnya Slamet Raharjo Djarot. Itu membuat Indonesia bangga bahwa ada film Cut Nyak Din yang menurut saya itu film kolosal, film cerita sejarah yang belum ada tandingannya. Menurut saya itu. Mungkin kehebatan film Cut Nyak Din hanya bisa ditandingi dengan film November 1928 karya sutradara besar Teguh Karya. Tapi Eros Djarot ini bukan hanya sekedar pencipta lagu, pemusik, tapi juga pembuat film. Bahkan dia juga beberapa kali memenangkan Piala Citra untuk penata musik di berbagai film. Banyak sekali kancahnya. Dan pernah suatu saat, awal tahun 90-an kalau tidak salah, beliau menulis atau membuat tabloid Detik
itu tabloid pertama yang sangat keras yang mengkritik Orde Baru. Meledak detik waktu itu. Meskipun akhirnya dibredel di zaman Soeharto karena terlalu keras. Kemudian Eros Djarot juga sebagai politisi. Dia orang di balik layar bagaimana kemunculan Megawati Soekarno Putri di PDI dan lahirnya PDI Perjuangan. Sebagai politisi di balik layar, Eros Djarot hebat. Meskipun tahun 2002 beliau membuat Partai Nasional Banteng Indonesia, ternyata tidak terlalu sukses. Saya bisa katakan Eros Djarot ini manusia komplit, apa saja dilakukan dan selalu sukses. Kalau kita bicara mitologi Yunani, Eros Djarot ini adalah seperti si tangan Midas gitu. Apa saja yang disentuh menjadi emas. Di musik, kemudian di film, di dunia jurnalistik, di politik, Eros Djarot luar biasa hebat. Selalu jadi dan selalu menjadi nomor satu. Itulah Eros Djarot. Masalah penghargaan sebagai Lifetime Achievement Award itu udah berkali-kali. Pernah juga ditabiskan menjadi 25 artis yang terbesar sepanjang masa oleh majalah Rock and Roll waktu itu. Itu Eros Djarot. Eros Djarot itu fenomena, legenda. Dan yang satu lagi yang ingin saya katakan tentang Eros Djarot adalah kalau kita melihat yang hadir pada waktu peluncuran buku autobiografi Eros Djarot, betapa luasnya pergaulan seorang Eros Djarot. Mantan jenderal, mantan menteri, mantan panglima TNI, mantan hakim agung, artis-artis besar, politisi, semuanya hadir. Bahkan politisi yang tidak satu haluan dengan Eros Djarot sekalipun hadir. Para podcaster hadir, seperti saya misalkan. Saya begitu bangga menjadi salah satu bagian orang yang hadir dalam perhelatan besar Eros Djarot. Saya jujur saja seperti the dream come true, bisa mengenal dan bisa dekat dengan Eros Djarot. Saya mengagumi Eros Djarot dari saat saya SMP, SMA, sampai saya kuliah. Dan ternyata saya punya kesempatan untuk mengenal dan bisa berdialog langsung dengan seorang Eros Djarot. Meskipun saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, tapi Eros Djarot mengundang saya. Artinya orang sebesar Eros Djarot itu bisa merangkul semua pihak, bahkan orang-orang kecil seperti saya. Kemarin dalam peluncuran autobiografi Eros Djarot hadir juga pimpinan dari MURI, Jaya Suprana. Eros Djarot diberikan penghargaan sebagai manusia yang sempurna. Dalam artian bukan sempurna 100%, tapi manusia yang komplit meranah berbagai bidang dengan sempurna. Itulah Eros Djarot. Keluarganya pun harmonis, anaknya sukses. Sekarang anaknya Banyu Biru menjadi anggota DPR. Kemudian anak keduanya juga menjadi seorang profesional di OJK. Istrinya juga hebat, seorang doktor, anak seorang diplomat. Kakaknya Eros Djarot, Slamet Raharjo Djarot, juga aktor terbesar sepanjang sejarah yang saya tahu di Indonesia ini. Jadi kalau belajar dari perjalanan seorang Eros Djarot, saya mengambil makna satu hal. Eros Djarot selalu belajar dan terbuka dengan siapapun dan bisa merangkul siapapun, dan satu lagi, sangat rendah hati. Dia bisa menerima semua kalangan. Saya katakan orang-orang seperti saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, juga diundang, kemudian disapa dengan baik, dan seperti saya banyak sekali. Kalau kita lihat ratusan orang yang hadir, itu indikator atau parameter bagaimana Eros Djarot membangun link,
membangun relasi dengan semua kalangan dengan sangat baik. Semuanya respect dengan Eros Djarot. Jadi sahabat Indonesia, opini ini ingin saya hadirkan sebagai penghormatan pribadi saya kepada sosok manusia Indonesia yang sangat komplit, si tangan Midas Eros Djarot. Saya bangga pernah mengenal dan menjadi teman dari seorang Eros Djarot. Selamat kepada Mas Eros Djarot, terus berkarya di usia yang 75 tahun masih tampak muda. Beliau lahir tanggal 22 Juli 1950 tapi masih muda, kemudian ya sangat energik dan selalu tetap berkarya dan tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Selamat kepada Mas Eros Djarot. Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.